Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ahmad Ikhwan. Di sini saya akan presentase Supply Chain Risk Management Analysis Jurnal Internasional 2020-2025. Latar belakang dalam era globalisasi, perusahaan tidak lagi beroperasi secara terhubung dalam jaringan rantai pasok yang melibatkan banyak pemasok, distributor, dan mitra logistik di berbagai negara. Ketergantungan ini membuat rantai pasok menjadi semakin rentan terhadap berbagai risiko seperti bencana alam, konflik geopolitik, pandemi, maupun gangguan teknologi. Pentingnya manajemen risiko supply chain. Manajemen risiko dalam rantai pasok menjadi sangat penting karena kelangsungan operasional perusahaan sangat bergantung pada kelancaran aliran barang dan informasi. Konsep risiko supply chain. Risiko dalam supply chain dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang mengganggu aliran material. Tujuan supply chain risk management. Risiko dalam supply chain dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadi peristiwa yang mengganggu aliran material, informasi, atau keuangan dari pemasok hingga ke pelanggan. Untuk artikel di sini, artikel Innov di 2020. Latar belakang Innov meneliti dampak pandemi COVID-19 terhadap rantai pasok global. Kemudian tujuan dan metode Innov. Tujuan penelitian Innov adalah untuk menganalisis bagaimana gangguan besar seperti pandemi dapat mempengaruhi stabilitas rantai pasok. Hasil dan implementasi Ivanov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pasok yang terlalu bergantung pada suatu pemasok atau satu wilayah sangat rentan terhadap gangguan. Kemudian artikel Queiroz et al. Di 2020. Queiroz dan rekan-rekannya meneliti bagaimana perusahaan menghadapi gangguan supply chain selama pandemi. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang telah memiliki sistem manajemen risiko dan hubungannya kuat dengan pemasok dapat pulih lebih cepat dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki kesiapan tersebut. Kemudian artikel Petit et al. Di 2021. Petit dan kolega menekankan pentingnya konsep resiliensi dalam supply chain. Menurut mereka, banyak perusahaan terlalu fokus pada efisiensi biaya hingga mengabaikan ketahanan sistem. Kemudian artikel Van dan Stevenson meninjau berbagai penelitian sebelumnya dan menemukan bahwa banyak perusahaan belum mengolah risiko supply chain secara sistematis. Banyak praktis manajemen risiko masih bersifat terpisah dan tidak terintegrasi dengan strategi bisnis. Kemudian artikel Gate et al. Gate dan rekan meneliti peran teknologi digital seperti big data, Internet of Things, dan kecerdasan buatan dalam manajemen risiko supply chain. Untuk sintesis jurnal, jika kelima jurnal tersebut digabungkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko supply chain saat ini harus bersifat fleksibilitas, terintegrasi, dan didukung oleh teknologi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.